Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Ebas. Kali ini saya akan meneruskan video yang waktu di box besar itu ya, yang pembesaran untuk bibitan. Nah, sekarang ini udah besar, udah cukup besar ya, udah cukup ini apa namanya? Udah cukup lah, mau jadi mutasi lah. Ini cirinya itu udah ada pong-pong yang mau bahaya. Nih udah pong-pongnya udah jadi ya. Walaupun agak kecil, kita harus pindah ya kalau misalkan udah ada yang kayak gitu. Ya, jadi untuk memudahkan pas nanti pengayakan kepompong, jadi kita harus takar ulang ya, dan memakai box yang kecil. Ini kan dari atas dipindahin, ini disortir lagi. Nah, ini yang besarnya, yang disortirnya yang lolos di ini lagi. Sebentar ya. Nah, ini yang udah gedenya di sini dipindah ya. Takannya itu bagusnya tuh 700 sampai 750 gram. Nah, ini satu gayung kayak gini tadi udah ditimbang. Hasilnya itu ini kebanyakannya sebetulnya ini 800, tapi nggak apa-apa, yang penting jangan 1 kilo aja, karena ini masih ini 800 itu masih tipis-tipis ya. Langsung aja ya, di pengerjaannya itu setelah pembesaran udah kelihatan yang ada kepong-pong-pongnya, baru dipindah boleh. Harusnya kalau misalkan nggak mau dipindah-pindah ya langsung pakai box kecil, cuman harus beberapa kali ditakar ulang. Nah, sebetulnya baru pertama kali sih yang kemarin itu, karena biasanya pakai langsung box kecil. Kebetulan box kecilnya box besar ada yang kotor, yang kosong, baru di ini. Nah, ini pemberian pakan juga enggak di box 1 kilo, enggak ya. Saya pakainya satu mangkok ini sekitar 220 gram atau 250 gram. Nah, ini kan yang awal ya, baru mau ada jadi. Nah, nanti kalau misalkan udah banyak lagi juga ini dikurangi lagi. Nah, segitu aja nggak apa-apa. Jadi ini kan baru pertama kan. Jadi kalau udah masih banyak-banyak, udah pada gede-gede banget, biasanya dikurangi. Kita proses aja lah sampai akhir. Ini sebentar. Sudah ada tempat tuh. Jadi takaran saya ini sekitar 750 sampai 800 ya. Ini tadi udah ditimbang, ini segayung kayak gini 800.
bagusnya ditimbang semua cuman lama. Itu aja biar cepet maksudnya. Jangan lupa kasih ini jadi ciri-cirinya itu kalau misalkan udah besar terus ada yang menjadi kepompong yang agak banyak lah, paling sekitar 20-30 lah dari satu kotak yang besar kemarin, baru dipindah. Kalau misalkan cuma 1-2 aja jangan dulu lah. Nah ini udah agak banyak ya, jadi saya pindah. Ini box kosongnya belum ditambah. Berarti berapa ya, hampir 3 minggu ya. Nah ini nanti di usia minggu keempat berarti genap 3 bulan ya, minggu keempat genap 3 bulan nanti udah jadi gitu. Ini udah 2 bulan 3 minggu. Tiga minggu kurang ya sini. Udah besar nggak apa-apa. Nah prosesnya juga biasanya lama kalau misalkan nggak konsisten. Proses jadi ke kepompongnya itu bisa memakan waktu 1,5 bulan kalau nggak konsisten. Maksudnya konsisten memberi makannya ya. Maaf videonya dipotong dulu sedikit ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi kalau udah besar dipindah, jangan langsung ditakar ulang. Disaring dulu, kalau misalkan pengen bagus disaring lagi. Nah, ini disaring lagi. Yang kecilnya dibesarin lagi biar cepet perkembangannya. Kalau disatuin di sini nanti perkembangannya juga beda sama nanti hasil dari kepompong kita sendiri tuh jadi kurang merata. Jadi udah besar, udah keluar kepompong. Ini udah lumayan agak banyak sih ya. Udah jadi kepompong, baru disaring waktu disortir lagi yang besar kecil. Nah, yang besarnya dijadiin kepompong, nah yang kecilnya dibesarin lagi, dibus lagi. Kalau misalkan udah cukup besar lagi baru dipindah lagi ke sini, digabung boleh. Nah ini nggak lihat kamera ya, hanya biar ini fokus ke pengerjaan. Soalnya ini
lama ya, cuma dipotong sedikit. Nah, kalau misalkan cuman segini, kalau cuman liatin prosesnya aja sebentar ya. Kalau misalkan cuma cerita-cerita doang itu biasanya bosan. Ini sekalian pengerjaan, sekalian bercerita. Jadi kalau nggak fokus di kamera juga nggak apa-apa, yang penting cerita sama pengerjaannya itu mengerti ya. Nah ini biasa besok dikasih sayurnya karena habis ya, kasih sayurnya itu sedikit ya, ini nggak banyak kalau misalkan masih mau banyak boleh, soalnya ini kan baru awalan. Tapi biasanya uletnya ini lebih besar lagi biasanya ya, kalau misalkan masih normal memberi makannya. Cuman dia agak lama jadi kepompongnya. Kalau saya udah kelihatan cukup besar baru dikurangin aja, yang penting continue ya. Jadi biasanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali kasih sayurnya. Ini juga sama, kasih ini nih biasanya 3 hari habis kalau misalkan masih awalan. Oke, lihat besok aja nanti 3 hari ke depan. Di video yang nyaring kepompong itu sebetulnya itu videonya udah duluan, di video itu yang bibitan sebelumnya habis. Ini yang baru, jadi nggak ada kelanjutannya untuk proses pemilihan kepik. Jadi saya rasa bahas ini dulu, ini juga saya rasa cukup penting ya. Nah, untuk memudahkan pas proses penyaringannya, penyaringan kepompong sama pembicaranya juga cukup normal. Masih ini kan masih membesar lagi ya, tapi udah mau jadi kepompong. Jadi ini sekitar 1 mingguan nanti baru banyak kayaknya aduh, baru kayaknya, tapi nggak apa-apa, kita lihat aja prosesnya. Nah ini hampir 3 minggu ya, belum 3 minggu genap. Tuh. Ini pakai pur kasar ya, bukan pur halus. Nah giginya udah kuat. Kalau udah kuat mah nggak apa-apa lah, kasih yang kasar biar irit juga kan. Kalau misalkan di sini saya masih belum punya penggilingannya ya. Di 1 kilo itu giling pakan itu 700 rupiah. Kalau misalkan kali 1 karung itu biasanya 35.000. Jadi ini pakai yang kasar aja nggak apa-apa.
Nanti kalau ini dapat kelamaan dipotong lagi aja, nggak apa-apa lah. Ya bosan kalian, jadi nanti kita bahas pas di akhir video ya, kita potong dulu lagi. Oke, maaf ya, hampir kelupaan ini mau habis ya, nggak apa-apa lah. Jadi yang penting intinya lah sampai ya. Nah, ini habis ya, maaf sekali. Jadi tapi nggak apa-apa lah, biar terlalu panjang. Jadi intinya itu kita rangkum. Nah, kalau misalkan udah besar, udah ada kepompongnya kayak tadi ya, disortir dari yang kecil sampai yang besar, disortir, lalu dikasih pakan. Ini ada ulat Jermannya buat nanti untuk progres ke depannya, soalnya udah pernah pas waktu awal itu belajarnya ulat Jerman ya, sebelum ulat Hongkong itu ulat Jerman dulu. Cuman ulat Jerman itu beberapa kendala, sekarang mau dipaju lagi ya, biar sekalian. Nah, ini proses pembesaran ya. Ini belinya nah, usia panen tapi nggak tahu usia berapa. Cuman ini sekitar 2,5 kg ya, dimasukin ke kotak ini 2,5 kg. Nah, maaf ya, kembali lagi. Disortir, yang besarnya dijadiin pong-pong, yang kecilnya itu dibesarin lagi ya, dibeda. Jadi tempat pembesaran untuk dijadikan kepompong itu harus beda, nanti juga kepompongnya harus beda ya. Jadi untuk kepompong sendiri harus di tempat tertutup suhu stabil ya, biasanya di dalam ruangan itu lebih bagus. Oh, ini di sini saya di luar soalnya nggak ada lagi tempat ya, tapi nanti kedepannya saya usahakan di dalam ruangan ya, biar nyoba hal yang baru. Tapi biasanya dulu pas waktu awal-awal kan di dalam rumah semua ya, di sini semua. Cuman pikir-pikir nggak ya, ada untungnya tapi sedikit. Nah, di situ saya mulai coba ditambahin gitu. Nah, ini hasilnya lah, jadi ditambahin semua, gak banyak. Jadi pas waktu di dalam ruangan sama di luar ruangan itu beda ya, jadi bagusan yang di dalam ruangan, tapi untuk pembesaran bagusan di luar ruangan. Entah karena suhu dingin atau apa ya di luar, karena di sini suasana masih dingin. Untuk prosesnya itu sepertinya untuk proses pembibitan bagus di dalam ruangan, untuk proses pembesaran bagus di luar ruangan. Cuman di luar ruangan itu seperti tadi ya, tuh banyak kendala-kendala ya, seperti angin apalah itu. Saya kemarin sempat lama nggak update itu karena tumpah ya, kedorong angin. Nah, ini baru lagi diberesin. Nah, ini
Oke, itu aja ya. Jadi paling simpel ya. Ini tuh sebenarnya dibahas itu penting nggak penting sebetulnya. Tapi menurut saya sih lebih baik jangan dilewat-lewati lah proses yang sekecil ini itu sepele tapi menurut saya itu penting ya. Jadi yang pentingnya itu takaran pakan nanti biar nggak boros ya, biar nggak, maksudnya biar nggak apa namanya, biar nggak membajir nanti ke depannya. Nah ini kan ini baru kan mau dijadiin kepompong ini kan karena cuman ukuran aja ya yang gede. Jika misalkan yang udah jadi kepompong mah yang udah mulai banyak mah biasanya nanti beda lagi ulitnya, kayak yang kering-kering. Nah di sini juga udah ada yang kering-kering, tapi mungkin itu anakan pertama ya. Kan anakan pertama sama yang terakhir itu bedanya 10 hari mungkin, nggak tahu ya, karena nggak bisa diprediksi. Orang yang umur 2 bulan aja masih ada yang kecil-kecil kayak bayi, nah kalah makan itu udah tua tapi masih kecil. Nah ini kalau misalkan ada yang kayak gini disortir ya, ini tadi sambil disortir ya. Ini hama biasanya makan kepompong yang kayak gini tuh, makan kepompong, bukan ulat tapi makan kepompong. Udah bolong udah nggak habis. Kalau habis nggak apa-apa, ini nggak habis, bolongin doang, cuman bikin mati doang. Nah ini yang pas pembibitan itu yang paling penting itu ini bersih dari ini, tapi pasti ada lah nanti. Makin kalau misalkan udah mau habis biasanya makin banyak, makin males juga pilihin, berhubung ini baru masih awal-awal kita sortirin. Ini ada beberapa ya, nggak banyak ya, seperti itu ya. Jadi udah besar sortir lagi dari yang besar kecil, yang besarnya dijadiin pompong ya, siap-siap dijadiin pompong. Takarannya 750 gram untuk satu kecil, ini bawa ukuran 40-60. Nah terus dikasih pakannya sekitar pur kasar sekitar 220 gram. Ini 200 sampai 250 gram ya. Oke. Terus harusnya ini langsung dikasih makan, berhubung nggak ada jadi dilewat dulu, di skip buat besok aja nih kita. Nah, akhir ditunggu. Udah ya, cuman segitu aja, simple. Nah nanti kalau misalkan udah mau jadi kepompong itu biasanya di pakannya tuh paling segenggam gini ya. Nanti di inilah paling ini sekitar semingguan ke depan, kalau misalkan udah agak banyak, nggak seminggu juga di update. Oke, jadi mungkin cuman itu aja ya prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.